masjid. Saya heran kenapa orang Aceh ini tak mau masuk masjid. Rupanya kalau dibuat di dalam masjid tidak muat. Kalau di tempat lain dalam masjid itu pun tak penuh. Yang datang pemain inti, imam, khotib, bilal, muazzin, security, cleaning service. Jamaah 10, yang 5 melengok, yang 2 menunduk, yang 2 main HP. Judul pengajian kita subuh ini tentang sabar. Kalau jamaah banyak tak datang, ustadz mesti sabar. Kalau jamaahnya ada yang mengantuk, jamaah mesti ustadz sabar. Tapi di Aceh berapa kali saya diundang, belum ada yang di dalam masjid, semuanya di luar masjid. Maka saya selalu disebut Ustadz Somad luar biasa. Tapi saya jawab bukan luar biasa, biasa di luar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini rupanya. Makanya ambil gambar ini banyak-banyak. Ambil dari atas, ambil dari atas, ambil dari atas menara masjid, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Aceh Jaya pengajian. Ini baru ibu kota kecamatan, belum ibu kota kabupaten. Ini baru babak penyisihan ini, belum babak final. Kenapa saya tidak dibawa ke ibu kota kabupaten? Kenapa? Ustadz, kalau dibawa ibu kota kabupaten baliknya terlambat naik pesawat. Oh begitu ceritanya. Ya, nanti 2019 baru kami bawa Ustadz ke ibu kota kabupaten. Tak terbayang bagaimana ramainya. Ibu kota kecamatan penuh lapangan sepak bola. Bagaimana ibu kota kabupaten nanti? Subuh saja begini ramainya. Bagaimana kalau malam? Hujan saja begini ramainya. Bagaimana kalau tak hujan? Padahal ini pagi, anak-anak sekolah, berapa banyak anak sekolah tak sarapan pagi ini gara-gara Ustadz Somad. Padahal ini pagi, bapak-bapak TNI mestinya berbaris, siap gerak, balik kanan. Tapi pagi ini semuanya mengawal. Berapa banyak bapak-bapak dari kepolisian, mestinya pagi ini razia helm. Bayangkan, hari ini semuanya hadir pengajian. Allahu Akbar. Saudara-saudara dari pemuda Pancasila hadir semuanya. Pancasila abadi. Begitu jawabannya. Ustaz kok tahu? Saya anggota PP. Jaketnya masih baru lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau TNI, mau Polri, mau PP, mau FPI, siapapun kita, semuanya sepakat bahwa salat subuh wajib. Alhamdulillah, subuh ini semuanya salat subuh. Ada yang tak salat subuh? Tak ada. Man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, sampai tak salat subuh, balas syaitanu fi uzunih, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Allah masih sayang, tak dinampakkannya. Andai Allah tak sayang, nampak WC setan. Sedang WC manusia aja bau setan, apalagi bawa WC setan. Alhamdulillah semuanya selamat. Isra Mi'raj, yang pertama mengenang Palestina, yang kedua Isra Mi'raj mengingatkan kita makmurkan masjid. Orang Aceh tidak perlu diajak memakmurkan masjid, sedangkan di tanah lapang ramai, apalagi dalam masjid. Kalau masuk ini semua ke dalam masjid, meledak masjid itu. Bukan ramainya. Tapi nampaknya masjid ini belum dicat. Nampaknya masjid ini belum sempurna. Maka dia perlu bantuan kita. Yang punya tanah, kasih tanah. Tanah sudah cukup Pak Ustaz. Yang punya cat, belikan cat. Yang punya semen, kasih semen. Itu kubah ada yang belum ditutup, masih tutup terpal. Itu perlu bantuan kita. Maka ibu-ibu yang tidak punya duit, tinggal ambil rebana, pukul gendang, nyanyikan lagu ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana, la 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 la, ya la 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 la. Dulu yang membuat dana tak turun. La 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 kan artinya tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun infakmu untuk masjid, sedekahmu untuk masjid. Rumah besar 3 lantai tinggal. Mohon maaf, janganlah rumah kami tunjuk Pak Ustaz. Oke, rumah yang lain.
rumah besar tinggal, kebun yang luas tinggal, mobil yang mewah tinggal. Janganlah mobil kami Pak Ustaz. Oke, mobil ambulan tinggal, mobil tinggal, kebun tinggal, rumah tinggal. Tapi yang kau infak sedekahkan untuk masjid, itu yang akan kekal abadi. Selama bumi terhampar, selama langit terkembang, azan dikumandangkan, tak putus pahalanya mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Maka kita mesti cerdas. Bapak-bapak yang punya duit, jangan untuk beli makan bakwan, makan mie ayam busuk. Malah bisa fa'ablaita, yang kau makan busuk, makan pagi, makan siang, makan malam, 3 kali makan, 1 bulan 7,5 ons, 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini sudah membusukkan 4 ton beras. Ustaz ngitungnya dari mana? 40 tahun, 1 tahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabai gemuk, mekar, hijau, merah. Tapi kalau 4 ton tadi disiramkan ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, kain lapuk, jubah lapuk, koko lapuk, peci lapuk, sorban lapuk. Ini peci kesayangan saya dari Aceh, pintu Aceh. Akan saya bawa kemana-mana. Tinggal Abdul Somad sekarang sudah punya rencong berapa biji? Hampir 7 biji. Kalau mati, ada orang mati bawa rencong. Tinggal, kalau bolehlah mati bawa rencong. Saya mau ke 77 tu, mau saya dilihat. Pas ditengok malaikat, tak usah diperiksa. Tapi tidak bisa. Nabi Muhammad mengajarkan jangan kau bawa itu somat. Jam tangan tinggal, cincin kesayangan tinggal, peci kesayangan tinggal, sorban hadiah orang Aceh, lambangnya masih ada, tinggal, kain sarung tinggal. Apa yang kau bawa? Kain putih. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Yang kau bawa mana? Yang kau sedekahkan dulu, itulah yang akan kau bawa. Istrimu ketika kau mati tinggal. Ada orang mati bawa bini, undangan Nabi ibu tinggal, apalagi mati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibawa serta illal ladzina amanu, kecuali hanya iman, wa amilus shalihat, amal-amal yang soleh. Ini yang akan dibawa. Pelajaran Isra Mi'raj Ustaz Somad hanya jelaskan 3 saja. Kalau ada ustaz lain yang bisa menjelaskan 5, berarti ilmunya lebih banyak dari Ustaz Somad. Kalau ada yang menjelaskan hikmah Isra Mi'raj hanya 2 saja, bukan berarti ilmu dia lebih sedikit, waktu dia tak banyak. Kultum kuliah 7 menit, lebih banyak dari kultum kulibas kuliah 15 menit. Saya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya memakmurkan masjid. Yang bisa bangun masjid, berapa sumbangan Bapak? Berapa sumbangan Bapak? Berapa sumbangan Bapak? Saya jangan tulis. Kenapa Pak? Saya takut riak. Jadi tulis saja di situ hamba Allah. Hamba Allah. Berapa? 10.000. Sangka 10 juta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau masuk surga 10.000. Kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, jamaah Jumat, takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Lewat kotak. Macam-macam respon orang lewat kotak ini. Ada yang responnya persilakan aja, silakan, silakan, silakan. Ada yang satu lagi begitu nampak kotak dari jauh langsung. Udah agak jauh lewat. Macam-macam respon orang. Ingat, di dunia kau boleh pelit. Ada begitu kotak lewat di depan, lama macet tertahan di situ. Membuka dompet. Nyari apa Pak? Pati murah. Murah bawa golok. Itulah masuk 2.000 perak. Lewat kotak. Masuk 2.000 perak, berdoanya lama. Waduh senang. Waduh senang jannah ta'ala. Masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Bersama Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar di surga menengok layar
ditunjukkan malaikat. Malaikat, Umar, Abu Bakar, tengok ini orang di dunia mau minta masuk surga. 2000 perak. Parkir di mall aja 5.000 sekarang 1 jam. Parkir panas, tak pakai atap, tak pakai lantai, 1 jam 5.000. Masuk jam kedua 10.000. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Keluar dari dalam, orang minta bayar, dikasihnya duit 3.000. Marah penjaganya. Berapa kau keluarkan duit? 3.000. Kau tadi buang air besar? Iya. Bohong, buang air kecil ikut juga kan? Ini 2.000 perak mau masuk surga. Memang masuk surga juga dia, tapi di surga ya dekat-dekat WC dah. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya sedekah. Maka yang bersedekah tentu sedekah sesuai kemampuan. Kalau kau gajah, bawa sebatang kayu besar. Kalau kau semut, bawa sebutir gula. Tapi ada pula gajah membawa sebutir gula. Ini namanya gajah bengkak. Gajah badanmu besar, kenapa tak kau bawa sebatang kayu? Bawalah sebatang kayu besar. Aku hanya sebutir semut, bawalah sebutir gula. Itu pun sudah berat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. InsyaAllah masjid kita akan selesai, tegak berdiri megah, menjadi kebanggaan. Ini yang akan menolong di hadapan Allah. Subuh orang solat mengalir pahalanya, zuhur orang solat mengalir pahalanya. Yang punya duit banyak, tanah kosong, dirikan pondok pesantren besar. Anak-anak sekolah tahfiz Quran 30 juz. Anak kamu hafal berapa juz? 30 juz. Anak kamu juz 30. Bapaknya 2 juz. Apa? Juz melon, juz mangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, apa pelajaran dari Isra Mi'raj? Isra Mi'raj mengajarkan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, mendatar dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, vertikal horizontal. Ada perjalanan mendatar, hablum minan nas. Ada perjalanan ke atas, hablum minallah. Kita hablum minallah, alhamdulillah sudah baik, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah zikir. Tapi hablum minan nas kita tak baik. Baru sebentar aja orang tegak di depan, duduk. Oh, Ustadz mengejek kami ya? Bukan di sini, tadi malam yang di sini lembut, yang di sini pelan-pelan aja. Payungnya tolong turunkan. Ustadz Somad itu orangnya tak beradab. Sudah jelas di belakang ada para abu, para tengku, ada abi, ada abati. Kenapa Ustadz membelakangi mereka? Maka saya tak di tengah, saya di pinggir-pinggir. Tak boleh membelakangi orang-orang tua. Dari kecil kita sudah diajarkan, Somad, kalau ada orang tua jangan kau duduk di atas kursi. Berapa kali saya ceramah mau disediakan kursi, Ustaz pakai kursi? Tidak. Kenapa? Dari kecil sudah dilarang, emak tak boleh duduk di atas kursi kalau ada orang tua. Itu berkesan di kepala. Ketika tamu datang ke rumah, saya duduk di atas kursi. Bolak-balik orang tua ngasih kode, maksudnya turun. Tapi kita tak paham. Begitu tamu sudah pulang, pendidikan dari kecil berkesan. Mungkin kalau di sekolah guru tak berani menjewer karena takut dituntut Komisi Perlindungan Anak. Tapi ibu mendidik anak-anak. Abdul Somad, siapa yang mendidiknya? Al-Azhar belakangan, Maroko belakangan, pesantren belakangan. Siapa yang mendidik pertama kali? Madrasatul Ula. Ibu pendidik yang pertama. Makanya ketika saya ceramah di Kuala Lumpur, Malaysia, datang ibu-ibu Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, betul. Saya selalu dengar ceramah Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau jumpa ibu Ustadz. Hah? Rupanya bukan mau jumpa saya. Saya mau jumpa ibu Ustadz. Kenapa? Kenapa nak jumpa mak saya? Sebab Ustadz dididik oleh seorang ibu. Pastilah ibu punya ibu Ustadz. Saya mau jumpa. Datang dia Pekanbaru, jumpa dengan mak saya. Saya tak ada dijumpainya.
Ternyata di balik laki-laki yang hebat, di balik tentara yang hebat, di balik bapak polisi yang hebat, mereka semuanya keluar dari rahim seorang ibu yang super hebat. Betul? Ibu-ibu yang luar biasa. Begini cara menyenangkan hati ibu-ibu. Ini yang saya bicarakan, fakta dan data, kebenaran. Berapa kali emak kita itu tak jadi sholat duha gara-gara kita kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak tahajud malam gara-gara kita menangis. Berapa kali dia diusir orang dari acara akad nikah. Kenapa dia diusir orang akad nikah? Apa hubungannya? Gara-gara kita menangis di gendongnya. Orang sudah serius akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar. Berapa kali mata orang tajam menengok mata dia? Kapan? Waktu dia bertamu ke rumah pejabat, ke rumah orang besar. Kita lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Terpegang gelas mahal pecah. Berapa banyak ibu-ibu dharma wanita menengok ibu-ibu matanya tajam. Kenapa? Karena anak itu hampir memecahkan keramik. Keramik mahal dari Cina. Anak-anak itu lari. Asal lewat anak itu, ibu tuh nengok. Sadar tak kita itu? Ini kita ingat lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Hablum minan nas. Yang pertama adalah ibu. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Bapak dapat berapa? Ummuka, abuka. Bapak cuma dapat sekali saja. Kenapa? Karena ibu melakukan 3 kali. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa yang mau mencoba yang 3 ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba mengandung, balik dari sini, ambil kelapa itu 1, ikatkan 9 bulan 10 hari. Yang mau mencoba melahirkan, telan jeruk bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Yang mau mencoba menyusukan, balik dari sini, kalau anaknya masih kecil, coba gendong, kasih, mau tak dia nyusu? Anak-anak tidak pernah kursus menyusu, tapi dia bisa membedakan mana punya ibunya, mana punya bapaknya. Ustaz, kok tahu? Anak saya sudah saya tes. Maka jangan kau lawan ibumu, jangan kau lawan ibumu. Berkah ada di tapak kakimu, sorga di bawah tapak kaki ibu. Babysitter. Banyak ibu-ibu sekarang menitipkan anaknya pada pembantu. Akhirnya anaknya mau pulang sekolah, ibu mau menggendong anaknya lari ke pembantu di belakang. Hah? Kenapa? Gara-gara engkau tidak memperdulikan anak yang disusukan ibu, maka sampai mati dia akan ingat ibunya. Kuliah kami dengan Ustaz Fadel di Kairo, saat kami makan enak teringat ibu di rumah, saat kami minum enak teringat ibu. Kenapa? Hubungan dengan ibu dekat, karena menyusu dengan ibu, mengalir darah ibu dalam badan kami selama 2 tahun disusukan. Sekarang banyak anak-anak putus kontak dengan ibu. Kenapa? Karena dia sudah dialihkan ke Siti Al-Baqarah, sapi betina. Makanya dia ketemu ibunya dia tak nangis, tapi kalau nengok sapi, mama. Na'udzubillah. Alhamdulillah, ibu-ibu di Aceh Jaya semuanya sayang dengan anak-anaknya. Mana bukti ibu baik dengan anak? Anak-anak kecil datang ikut pengajian, ada yang digendong. Mudah-mudahan anak-anak ibu sehat walafiat, menjadi anak-anak penghafal Quran. Amin. Masuk ke dayah, dapurnya sehat. Habis itu tamat nanti dikirim ke Mesir. Amin. Oleh Pak Bupati. Tak banyak yang mengaminkan. Ragu dia. Mereka yang tak mengaminkan itu dia mikir, anakku ini masih kecil. Pak Bupati 2 periode 10 tahun. Ini anak baru 10. Nanti tenang. Kalau doa kalian hebat, tidak cuma jadi bupati. Pas anak kalian tamat daya, Pak Bupati jadi gubernur. Bisa dikirimnya lebih banyak. Betul? Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Tidak ada yang mustahil.
Dari tumit mana air itu keluar? Hajar naik ke bukit Sofa, tak ada air. Naik ke bukit Marwah, tak ada air. Naik ke bukit Sofa, tak ada air. Naik ke bukit Marwah, tak ada air. Tapi setelah dia berjalan, ternyata dari tumit anak kecil keluar air. Zamzami, 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 berkumpul, berkumpul. Lahirlah air Zamzam memancar dari tumit anak kecil. Itu di Makkah. Tapi di Aceh Jaya belum lari sudah memancar air. Dari lapangan bola memancar air. Gimana mesinnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya rasa-rasanya baru pertama kali kemari kan, tapi rasa-rasa macam udah kenal lama. Kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku akan naungi dia di padang mahsyar. Saat itu tak ada atap, saat itu tak ada tenda, tapi ada naungan singgasana arasy Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat naungan Allah di padang mahsyar nanti. Amin. Karena kita berkasih sayang karena Allah. Jamaah Aceh Jaya sayang pada Abdul Somad bukan karena harta. Abdul Somad tak ada harta. Abdul Somad disayang Aceh Jaya bukan karena kuasa, dia tak ada kuasa, tapi karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang akan mempersatukan kita di padang mahsyar nanti insyaallah. Tadi saya mulai ceramah jam 6:30, sekarang jam 7:30 pas 60 menit. Sesuai dengan pertandingan sepak bola, kecuali ada penambahan waktu karena satu sama gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin panjang ceramah ini saya sampaikan, makin banyak dosa saya karena banyak yang tertahan sarapan pagi. Tapi insya Allah doa-doa Bapak Ibu akan menyertai. Walaupun Abdul Somad akan pulang dari sini ke Medan, dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta menuju Australia. Kalau ada sampai masuk, kalau dicegat mereka tak boleh masuk, ditengoknya, ini yang selalu di internet kan, tak boleh masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini penuh dengan resiko. Kita ambil resikonya, karena hidup berarti berani memilih resiko. Tapi kita tak pernah takut. Kenapa? Walaupun kita kurus, walaupun kita kecil, tapi ada bersama kita yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Langkahkan kaki, la haula wala quwata illa billah. Maka berdoa. Saya tidak akan sedih hati meninggalkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin para abi, para abu, para tengku, para ulama selalu mendoakan saya. Setiap bersalaman dengan mereka, saya bisikkan ke telinga mereka, doakan saya abu, doakan saya tengku. Karena doa-doa orang-orang soleh inilah saya diminta membacakan doa. Saya hanya membaca doa, tapi doa ini makbul karena ucapan ibu-ibu. Amin, amin. Ada yang saking kan dia hanyutnya, larutnya tak bersuara lagi.